ardi la razaqakum kama yarzuqut tayr, ya. Apa kata Rasul? Jika seandainya kalian bertawakal kepada Allah, hak tawakkul, sebenar-benar tawakal, masrahin semua sama Allah. Jangan pernah sesekali kita punya itikad, punya keyakinan bahwa kerja kita yang menghasilkan rezeki kita. Walaupun memang pada kenyataannya dengan sebab kerja kita bisa dapat uang, ya. Walaupun pada kenyataannya bahwa dengan kerja, bahwa dengan dagang kita dapat uang, tapi hati kita perlu dipancarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diteguhkan kepada Allah bahwa semata-mata yang mengasih rezeki cuma Allah, ya, cuma Allah. Jelas kali Pak? Ya, jelas kali Pak? Ya, iya. Kita kan kadang-kadang begini Pak, dalam diri kita nih, dalam hati kita, oh gimana bisa makan kalau nggak kerja? Tuh udah nuhanin kerja tuh, secara batiniah tuh ya, udah nuhanin kerja, gitu. Makanya di sini syariat dan hakikat itu seiring sejalan. Nggak boleh kita ngambil syariat doang tanpa hakikat, nggak boleh kita pun berpatokan pada hakikat doang tanpa syariat. Jadi syariat dan hakikat itu mesti seiring dan sejalan. Kalau kita ngandelin syariat doang, tidak mengindahkan hakikat, artinya kita berpaku pada syariat. Capek hati kita nantinya, hati kita capek Pak. Ya. Apalagi kalau misalkan rezeki kita memang udah dipatok sama Allah. Ya. Jadi kita segitu aja udah. Nggak bakal tertukar, nggak bakal udah tertakar dan nggak bakal tertukar. Yang namanya rezeki mah, ya, dia udah sehari-hari ya. Kalau sehari itu kita jatahnya segitu, ya udah segitu, ya. Kewajiban kita cuma ikhtiar, sekali lagi. Kewajiban kita cuma ikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Kenapa kita wajib mencari yang halal? Dalam Al-Quran dikatakan, kulu minat thayyibat wa malus sholihat, kan gitu ya. Kata Allah dalam Al-Quran, kulu minat thayyibat wa malus sholihat. Makan dan minumlah kamu minat thayyibat, dari sesuatu yang thayyib, dari yang bagus-bagus, dari yang halal-halal. Wa malus sholihat, baru kemudian beramal soleh. Kenapa nih Allah nyuruh makan dulu yang thayyib baru amal soleh? Oh, ternyata rahasianya amal soleh bisa kita kerjakan, ya, kalau makanan kita dari makanan yang halal Pak. Ya, kalau makanan kita dari yang thayyib, ya. Ketika kita makanan yang ketika kita makan yang kita makan, rezeki yang kita dapat dari sesuatu yang halal, maka diajak sholatnya gampang, diajak ngajinya gampang, diajak zikirnya gampang, ya, diajak ibadahnya mudah, ringan, ya. Tapi kalau udah kita makan makanan dari sesuatu yang haram, mencari rezeki dari yang haram, dimakan jadi makanan haram, maka diajak ngajinya susah, diajak sholatnya susah, diajak ibadahnya berat tuh Pak, ya. Efeknya Pak, ya, jadi kita dari sini bisa introspeksi diri nih, kenapa nih? Saya kok males banget sholat, saya kok males banget ibadah. Jangan-jangan ada makanan haram nih dalam diri kita. Ya, jangan-jangan kita nggak tahu nih, istighfar akhirnya kita tobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu manfaatnya tuh ya. Jadi ikhtiar, kerja adalah cuma merupakan ikhtiar kita. Kerja adalah cuma usaha kita. Mencari rezeki silakan. Tapi jangan sesekali sabab itu menjadi satu tujuan. Tapi sabab adalah merupakan jalan untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwid, sekarang takwid nih. Takwid apa takwid? Takwid atas limu lillahi fi jami'i umurihi wa huwa a'la minat tawakkul. Nah ini lebih lagi nih, lebih tinggi lagi takwid. Kalau tawakal mah, kita pasrah sama Allah ketika susahnya sabab. Nah, sabab itu susah nih untuk mencari rezeki, untuk mendapatkan rezeki kita.
anteng nih, hati kita percaya sama Allah. Tapi kalau yang namanya tafwid mah, ya, itu menyerah-nyerahkan segalanya bijami umur kepada Allah. Mau kerja, mau enggak, ya, udah pasrah dah sama Allah. Itu namanya tafwid tuh. Lebih a'lamnya tawakul, lebih tinggi daripada yang namanya tawakal, ya. Levelnya nih, levelnya lebih tinggi daripada tawakal. Gitu. Bahkan Imam Ghazali mengatakan wahwa iradatu ayyafadallahu alaika masolihaka fi ma la ta'manu fi minal khatar. Ya. Kata Imam Ghazali, yang namanya tafwid adalah iradatun, kehendak ayyafadallahu alaika masolihaka, yaitu Allah ini bakal menjaga kita, kemaslahatan kita. Ya, pasrah semua sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak semata-mata Allah ngasih kehidupan kepada kita kalau Allah tidak dibarengi dengan seluruh kebutuhan kita. Ya, gitu Pak. Dulu ya. Dulu pernah sebelum listrik masuk desa. Nah, itu dulu ada pernah kita bikin lampu damar pada itu ya, kampung ya. Lampu damar pakai minyak tanah, pakai sumbu. Ya. Ya. Nah itu kita bakar nih, sumbu tersebut kan nyala. Itu kalau minyaknya habis pasti mati kan Pak ya? Ya, sesuai jatah tuh Pak. Ya, sesuai jatah. Itu hidup kita gitu Pak. Kenapa kita mati? Karena jatah di hidup kita di dunia udah habis. Makanannya udah habis, minumannya udah habis, ya. Semua nih yang kita makan itu terakhir tuh ya. Ketika terakhir itu mati kita. Sudah habis jatahnya. Itu tuh kayak lampu. Ya, kayak lampu damar itu. Kalau minyaknya dikit-dikit habis, habis aja minyak, mati lampunya. Begitu juga hidup kita, Pak. Kita habis nih, misalkan habis jatah makan kita nih, udah berarti udah nggak ada lagi dah jatah kita di dunia, mati namanya. Ya makanya selama kita masih dikasih hidup, pasti masih ada jatah buat kita. Nah, itu namanya taslim. Tafwid memasrahkan semua perkara kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya